Nah kalau sekarang ditanya Habib, ini kalau kondisinya begini bagaimana? Kita wait and see. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu saudara kondisinya. Kalau kondisinya membaik, ada solusi yang jujur, adil, masyarakat bisa terima, sudah kita nggak usah ribut. Tapi kalau kondisinya memang saudara, rakyat terus menerus ditindas, kita terus menerus dijegali dengan kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman, saatnya melawan, kita wajib untuk melawan. Saat turun, wajib kita turun. Setuju? Takbir! Maka itu saya sampaikan di sini. Kalau ada yang bertanya, Habib sikapnya bagaimana nih dengan kondisi politik di sini? Saya katakan, saya mendukung sepenuhnya penyelesaian pertikaian Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga mendukung sepenuhnya digulirkannya hak angket. Bahkan saya minta, saudara, penyelesaian di Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian di DPR lewat angket harus digelar dengan jujur dan adil, supaya rakyat tidak marah, supaya tidak ada people power, supaya tidak ada kerusuhan. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak jujur dan tidak adil, DPR-nya hanya main-main saja, pura-pura hanya menaikkan nilai tawarnya saja, saudara. Rakyat sakit hati, rakyat dizolimi, kemudian rakyat turun ke jalan. Saya nyatakan dari sekarang, saya tetap bersama rakyat. Saya tidak akan pernah tinggalkan rakyat. Hidup mati suka duka bersama rakyat. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzl Benarif dari Forum News Network. Habib Rizik Syihab tidak pernah bergeser sedikit pun sikap konsistensinya melawan kezaliman, kecurangan, dan juga keberpihakannya kepada rakyat. Menyikapi pemilu dan Pilpres 2024 yang penuh kecurangan, dia mendorong agar persoalan itu diselesaikan melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur hukum, yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kedua adalah melalui jalur politik, yakni menggunakan hak angket di DPR RI. Namun bila kedua jalur tersebut mentok, ya menurut Habib Rizik Syihab, kalau kemudian rakyat memilih jalur ketiga, yakni turun ke jalan, maka dia menyatakan posisinya cukup jelas. Dia akan bersama dengan rakyat. Kita siap menerima hasil Pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang. Tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu, satu itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngelesainnya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak, curang lu, curang. Yang menang, enggak, gua enggak curang. Ayo, betul. 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 Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gua bilang, gua bukan penceramah. Nah, apa sekarang, Bu? Sekarang, Bu? Mau tahu? Betul, biar tidur pulas. Alhamdulillah, ada 3 jalan menyelesaikan persoalan tadi. Yang pertama, melalui jalur hukum. Itu pertama, ada aturannya, saudara. Nah, jalur hukum itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ada pamannya. Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gue, Bu. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Oh, lu punya paman, gue punya kakak di situ. Oh, gue punya kakaknya kakak, kakaknya kakak.
Gue juga punya tetangga kakak gitu, tetangga gue tuh ibunya tuh bapaknya tetangga gue juga. Puyeng dah. Bu, ribet. Apalagi orang Betawi paling ribet tuh. Saudara yang jauhnya 10 tetap disebutin tuh. Itu cucu uncing gue, uncing tuh ponakannya, begitu Bu. Betul Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi Bu. Nah jadi sekarang kita bicara jalur hukum Bu ya. Urusan paman, urusan dia dah Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah di sana pertarungannya ada dua, ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Lu bengong lu. Apa Bu? Lau. Apa ngomongnya kekerenan. Pakai kuantitatif, kualitatif. Apaan tuh? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung. Biar kata udah di tengah kota Jakarta, tetap aja kita kampung Bu. Paham nggak? Nggak paham. Maksudnya Bu ya, persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh ini angkanya ada yang salah tulis. Oh ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu. Dulu zaman ibu ilmu matematika Bu ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5 25. Bu. Kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul? Matematika gila ini. Udah edan, Bu. Betul, Bu? Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7 mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5 atau 2.500. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang Bu ya, dalam satu acara dia bilang apa? Di Amerika kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3 sampai 4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum Pilpres sudah ketahuan pemenangnya. Tahu tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu nggak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh, kok nggak ngaku? Kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang. Orang budak dengar lu curang. Saking apa? Saking udah saknya curangnya Bu. Orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Berarti itu maksud saya jangan salah paham. Ini buzzer lagi ngerekam nih. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Kalau ini tampang ngaji nih. Iya Bu, lain Bu, tampang buzzer mengaji Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh Bu. Ibu nggak ngelihat, saya ngelihat Bu. Mendung gede cuma 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Ada gak bahasa yang begitu? Kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham Bu? Udah dah, gue udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu. Saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, wah 2 jam juga nggak pakai berhenti Bu. Nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah Bu ya. Hus. Udah jam berapa? Udah malam nih. Belum malam. Bohong melulu. Ya bukan malam lu bilang belum kan lu bohong. Masalah Bu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini Bu, sekali lagi yuk
Semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul? Betul. Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah, apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket, Bu? Nggak tahu. Lu banyak nggak tahu. Hak angket itu, Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif, Bu. Nah, itu diselidiki oleh DPR. Nah, dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk manggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa manggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki. Dan semua partai terlibat. Silakan periksa. Baik yang membela maupun yang menentang, saudara. Jelas gak, Bu? Nah, nanti kalau sudah diselidiki ternyata hasilnya benar, ada kecurangan. Buktinya akurat. Nah, di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Interpelasi itu, Bu, DPR berhak panggil presiden. Pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah. Berarti presiden nggak salah. Kalau tidak terbukti, nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang, ditangkap sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini, ini ada bukti-bukti seperti ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan menyampaikan apa kesimpulannya. Oh, maju nih satu partai A katakan. Setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah, lu menamin aja. Gue belum baca doa nih. Dia suka ngerebut, Bu. Udah, nah kemudian nanti fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah, ini kan fraksi banyak nih, ada 9. Masing-masing mengemukakan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah, kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh, langsung ke MPR sidang istimewa. Dulu bisa begitu. Dulu, Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi. Ada pamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Ini malam lu puyang, gue dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak, Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara. Lembaga eksekutif, kepresidenan, dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan, oh ya benar terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR. Sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak, Bu? Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai.
Jasa paman. Udah repot udah kalau pakai jasa paman, Bu. Anak kecil aja boleh jadi cawapres. Emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu punya paman yang bener. Lu pulang bilang sama paman, "Man, lu jadi hakim ke jadi apa ke?" Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak? Nah, itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah, saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa, Bu? Apa, Bu? Makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa sih tuh? Berontak. Buyang-buyang amat. Gue ngomong begini gak paham, begitu gak paham. Ya udah ngomong berontak. Oh, paham kan? Paham, Bu? Oh, mak-mak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham. Secara parlementer gak paham, Bu. Kalau berontak, udah hatiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Segeralah selesaikan secara adil dan jujur. Nggak boleh kita kalau ada keributan semua rugi, Bu. Rugi nggak? Nyari minyak susah, Bu. Belum ribut aja beras susah. Belum ribut tuh, belum ribut. Apalagi ribut. Udah jangan kata cari beras, cari gabah juga susah. Betul, Bu? Nah makanya kita jangan ribut. Setuju gak? Setuju gak? Nah baik, sebelum saya akhiri saya mau kasih kabar gembira. Mau gak? Lu gembira dulu dong, gembira. Lu kayak pelawak lu ah. Belum cerita udah gembira. Saking apa, Bu? Saking semangat berjuang, betul? Takbir. Takbir. Nah, Bu, saya lagi senang, Bu. Yang kemarin pada ngezolimin kita, Bu. 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 Kemarin kan Bu banyak tuh yang ngezolimin kita, Bu. Sekarang dia media pada ribut. Syukurin. Main buka-bukaan borok. Alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia. Alhamdulillah. Udah gitu apa, Bu? Ini dulu dia zolim sama kita orang. Sekarang dia kalah zolim sama lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Lain kita ikutan, betul? Yang mau ribut, buaya. Sini buaya, lu ribut semua. Ya udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak, Bu? Betul gak? Ada yang ditangkap, lu pakai nangis. Gua ditangkap gak nangis. Betul? Betul? Wah, polisi borgol di depan gua angkat. Mau ngapain gua pakai umpet-umpetin? Gak ada, betul, Bu? Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir! Nah, sekarang mereka lagi ribut mentangkep-tangkepan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Makanya lu tenang-tenang dulu. Lu jangan emosi, tenang dulu, tenang. Biar dia ribut, dia dulu. Ada yang nanya, Habib, apa hukum adu domba? Jawab saya, haram. Apa hukum adu manusia? Apalagi? Haram. Apa hukum adu setan, Habib?
Setan diadu. Ayo Bu, saya mau minta fatwa sama orang sini nih. Ayo, ngadu setan apa hukumnya? Ayo. Hah? Lu bingung? Gue kasih jawaban, wajib. Bu, ada koruptor sama koruptor, kita adu, saling buka rahasia. Alhamdulillah. Wajib. Kira-kira jelas gak? Ayo saya mau tanya semua, ujian sebelum berakhir, karena kita mau Ramadan, ada ujian malam ini. Ya, jawab ya, semua. Hukum adu domba apa? Semangat, hukum adu domba apa? Hukum adu orang. Hukum adu manusia. Hukum adu setan. Serem banget loh. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Beb. Lu cari sendiri. Nah, begitu gue sebutin, pulang dari sini gue langsung ditangkap. Urusannya besok buka puasa di penjara lagi. Nah, jelas gak? Udah tahu setan. Nah, sekarang kalau setan namanya setan lagi berantem, pisahin jangan. Jangan. Jelas saudara, yang namanya setan itu Bu, minal jinnati wana. Saudara, siapa aja itu setan? Orang yang menghina Islam itu setan. Orang yang menghina Allah dan nabinya itu setan. Orang yang merusak agama itu setan, saudara. Orang yang korupsi bikin rakyat sengsara, pekerjaan di mana-mana hilang, itu lapangan kerjaan, itu adalah setan. Adu setan. Alhamdulillah, lulus semua. Ya, jadi Buya Majid ini lulus semua Buya ya. Jadi nanti begitu pembukaan ajaran baru naik kelas semua Buya. Alhamdulillah, udah cukup begitu Buya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Yang penting saya mau tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Jangan pernah putus asa dalam perjuangan. 1000 kali kita jatuh dan gagal, 1001 kali kita bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan. Nggak ada kata putus asa, nggak ada. Nah kalau sekarang ditanya Habib, ini kalau kondisinya begini bagaimana? Kita wait and see. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu saudara kondisinya. Kalau kondisinya membaik, ada solusi yang jujur, adil, masyarakat bisa terima, sudah kita nggak usah ribut. Nah, tapi kalau kondisinya memang saudara, rakyat terus-menerus ditindas, kita terus-menerus dijegali dengan kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman, saatnya melawan, kita wajib untuk melawan. Saat turun, wajib kita turun. Setuju? Takbir! Maka itu saya sampaikan di sini. Kalau ada yang bertanya, Habib sikapnya bagaimana nih dengan kondisi politik di sini? Saya katakan, saya mendukung sepenuhnya penyelesaian pertikaian Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga mendukung sepenuhnya digulirkannya hak angket. Bahkan saya minta, saudara, penyelesaian di Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian di DPR lewat angket harus digelar dengan jujur dan adil, supaya rakyat tidak marah, supaya tidak ada people power, supaya tidak ada kerusuhan. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak jujur dan tidak adil, DPR-nya hanya main-main saja, pura-pura, hanya menaikkan nilai tawarnya saja, saudara. Rakyat sakit hati, rakyat dizolimi, kemudian rakyat turun ke jalan. Saya nyatakan dari sekarang, saya tetap bersama rakyat. Saya tidak akan pernah tinggalkan rakyat. Hidup mati suka duka bersama rakyat. Betul? Takbir! Siap berjuang. Siap berjuang. Siap lawan kecurangan. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kejahatan. Takbir! Sallu ala nabi. Habib Rizik luar biasa ya. Ini memang dia bukan hanya bukan hanya narasinya yang sangat kuat, tetapi nyalinya itu yang saya kira agak sulit kita mencari figur ulama seperti dia. Makanya tidak salah kalau banyak yang menyebut bahwa Habib Rizik Syihab ini adalah ulama yang langka, karena dia bukan hanya menyerukan pada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi juga dia nahi mungkar. Dia berani mencegah kemungkaran. Dan kalau kita simak tadi kan sebenarnya dia cukup argumentatif ya, menjelaskan, dan jalan itu turun unjuk rasa bersama rakyat itu tadi, itu ya jalan yang terakhir setelah jalur konstitusional, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui jalur di politik di DPR itu mentok. Saya Herzl Munarif dari Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.